Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Atsib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan ngaji kitab Nafahatul Quran. Temanya Mahyal masakilul lati yumkinu khilluha biwasitati tafsiril maudu'i. Masalah-masalah apa saja yang dapat diselesaikan melalui metode tafsir maudu'i atau tafsir tematik ini. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pertanyaan yang sering muncul ialah masalah-masalah apa saja yang dapat diselesaikan melalui metode tafsir maudu'i atau tafsir tematik ini. Jawabannya, sesungguhnya telah tampak jelas dari uraian sebelumnya. Namun untuk memperdalam pemahaman, perlu dicatat satu hal penting. Banyak ayat Al-Quran yang membicarakan satu tema dari berbagai sisi atau dimensi yang berbeda. Saya ulangi, banyak ayat Al-Quran yang membicarakan satu tema dari berbagai sisi atau dimensi yang berbeda. Sebagai contoh, dalam tema syafaat, asy-syafa'ah, yakni perantaraan seorang hamba yang diizinkan Allah untuk memberi pertolongan kepada orang lain. Di sini kita menemukan bahwa sebagian ayat menjelaskan tentang kemungkinan adanya syafaat. Sebagian lagi membahas syarat bagi pemberi syafaat. Sebagaimana firman Allah, wala tanfa'us syafa'ata indahu illa liman adinalah. Dan syafaat atau pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Surat As-Saba ayat 23. Sebagian ayat lain berbicara tentang syarat orang yang diberi syafaat. Seperti firman Allah, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa limanir tado. Dialah Allah, dia Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka, maksudnya mereka malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tidak memberi syafaat, melainkan kepada orang yang diridhoi Allah. Al-Anbiya 28. Di dalam surat Al-Ghafir ayat 18, Allah berfirman, wa ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Ada pula ayat yang menafikan syafaat dari seluruh pihak selain Allah. Tidak ada syafaat dari siapapun selain Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 44, qul lillahi syafa'atu jami'a lahu mulkus samawati wal ard tsumma ilaihi turja'un. Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi, kemudian kepadanya kamu dikembalikan. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah, hanya milik Allah lah seluruh syafaat. Namun di sisi lain, ada pula ayat yang menetapkan keberadaan syafaat bagi selain Allah, tentu dengan izinnya. Fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari para pemberi syafaat. Al-Mudaththir ayat 48. Bila ayat-ayat tersebut dipahami secara terpisah, akan muncul kesan kontradiksi, pertentangan, akan muncul kabut ketidakjelasan. Apakah syafaat itu mungkin atau tidak? Dan siapa yang berhak memberi syafaat? Dan siapa yang layak menerimanya? Namun ketika seluruh ayat tentang syafaat ini diletakkan berdampingan dan ditafsirkan saling menjelaskan antara satu ayat dengan ayat yang lain, maka tirai kebingungan itu terangkat. Dan hakikat makna syafaat menjadi terang benderang. Inilah kekuatan tafsir tematik
Ia menyatukan potongan-potongan kebenaran dari berbagai tempat, dari berbagai ayat dalam Al-Quran, hingga menjadi satu gambaran utuh. Prinsip ini ditegaskan oleh Imam Ali alaihissalam ketika beliau berkata, wa dzakartu annal kitaba yusaddiqu ba'duhu ba'dha, dan aku telah menyebutkan bahwa kitab ini saling membenarkan antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nahjul Balaghah, khutbah yang ke-18. Beliau juga berkata, wa yantiqu ba'duhu bi ba'dhin wa yashhadu ba'duhu ala ba'd. Sebagian dari ayat Al-Quran berbicara menjelaskan sebagian ayat yang lain, dan sebagian darinya menjadi saksi bagi sebagian yang lain. Nahjul Balaghah, khutbah yang ke-133. Demikian pula ayat-ayat yang membahas tentang jihad, filsafat hukum Islam, kehidupan barzah, ilmu Allah, dan ilmu tentang hal-hal gaib. Ini semua juga baru dapat dipahami dengan benar bila seluruh ayat-ayat yang berkaitan dikumpulkan, lalu ditafsirkan dalam satu kesatuan tema. Dari sinilah tampak bahwa tafsir tematik bukan hanya metode analisis, melainkan jembatan menuju pemahaman integratif atas Al-Quran. Ia memampukan kita menyingkap hubungan antara ayat-ayat al-muhkam dan al-mutasyabih, ayat-ayat yang tegas maknanya dengan ayat-ayat yang memerlukan penjelasan atau yang masih samar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, cetha welo-welo atau muhkam, dan ayat-ayat yang samar atau mutasyabihat. Dengan pendekatan seperti ini, terbukalah pintu-pintu pengetahuan baru dalam Al-Quran. Pengetahuan yang bukan hasil tambahan dari luar, melainkan yang memang tersimpan di dalamnya, menunggu untuk ditemukan melalui keterpaduan ayat-ayatnya. Jadi Al-Quran dalam pandangan ini bagaikan kata-kata yang tersebar, masing-masing punya makna sendiri. Tapi ketika dirangkai bersama, maka menjadi kalimat yang hidup dan bernilai. Atau bagaikan unsur-unsur kehidupan, seperti oksigen dan hidrogen, yang ketika bersatu melahirkan air, sumber kehidupan bagi segala yang ada. Begitulah tafsir tematik bekerja. Ia menghidupkan makna-makna yang sebelumnya terpisah, menyatukan dalam harmoni ilahi, hingga kebenaran Al-Quran tampak bukan sebagai potongan-potongan, melainkan sebagai satu tubuh yang bernafas dan berbicara dengan keutuhan yang menakjubkan. Sahabat kampung ilmu yang berbahagia, kesimpulannya, banyak rahasia dan kedalaman makna Al-Quran yang tidak dapat diungkap kecuali melalui jalan tafsir tematik atau tafsir al-maudhu'i ini. Hanya dengan pendekatan ini, seseorang dapat menembus lapisan makna yang tersembunyi di balik lafal-lafal Allah Subhanahu wa taala, di balik kalamullah, lafal-lafal ilah yang suci ini. Metode inilah yang membuka jalan menuju pemahaman Al-Quran secara menyeluruh, bukan sekedar membaca ayat-ayatnya secara terpisah, tapi melihatnya dalam jalinan makna yang saling menyinari, yang saling menjelaskan, yang saling menerangkan. Insya Allah penjelasan tersebut telah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya tafsir tematik dalam memahami kitab suci Al-Quran. Dan secara ringkas, manfaat besar dari tafsir maudhu'i atau tafsir tematik dapat dirangkum dalam 4 poin utama berikut. 1. Izalatul iskalat, menghapus kesan kontradiksi dan membuka rahasia ayat-ayat mutasyabih atau ayat-ayat yang masih samar maknanya. Banyak ayat Al-Quran yang pada pandangan pertama tampak menimbulkan pertanyaan atau bahkan seolah-olah bertentangan satu sama lain. Nah, melalui tafsir tematik, ayat-ayat itu ditempatkan dalam konteks keseluruhan tema, sehingga makna sejatinya menjadi jelas dan harmonis.
Dengan demikian, rahasia dan teka-teki ayat mutasyabih tersingkap melalui bimbingan ayat-ayat yang muhkam, ayat yang tegas maknanya. Yang kedua, al-idla'u ala khofaya wa daqa'iq, menyingkap rahasia terdalam dari berbagai tema Al-Quran. Dengan menelusuri seluruh ayat yang berbicara tentang satu persoalan, baik dari sisi sebab, akibat maupun hikmahnya, kita dapat melihat jalinan makna yang lembut dan mendalam. Disinilah tampak kebijaksanaan ilahi dalam menata sebab-sebab dan akibat-akibat kehidupan, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Yang ketiga, al-husulu ala ma'lumatin jami'atin, memberikan pemahaman yang menyeluruh dan terpadu tentang tema-tema besar Al-Quran. Melalui metode ini, seorang dapat memperoleh gambaran utuh tentang topik-topik pokok dalam Islam, seperti tauhid atau mengisahkan Allah, ma'rifatullah, pengenalan terhadap Allah, ma'ad, hari kebangkitan, ibadah, jihad, kepemimpinan, pemerintahan Islam, serta bidang-bidang keilmuan lainnya. Nah, setiap tema tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem kebenaran yang satu. Yang keempat, kasbu asrarin wa khofaya jadidah, membuka tabir rahasia baru yang tersembunyi di dalam Al-Quran. Ketika ayat-ayat dikumpulkan dan dipahami secara terpadu, maka lahirlah makna-makna baru yang sebelumnya tidak tampak. Seperti cahaya yang memantul dari cermin-cermin yang saling berhadapan. Ayat-ayat Al-Quran saling menerangi dan memperlihatkan lapisan makna yang lebih mendalam. Dengan demikian, tafsir tematik bukan sekedar metode penafsiran, tapi juga jalan perenungan, sebuah jalan rohani menuju pemahaman menyeluruh atas kalamullah. Ia menuntun akal untuk berpikir teratur, menuntun hati untuk memahami dengan lembut, dan menuntun jiwa untuk menyadari bahwa Al-Quran adalah sistem hidup yang utuh, saling terikat, saling menguatkan, dan tidak pernah berhenti memancarkan cahaya bagi mereka yang mau menelusuri kedalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.